Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dea Anindya, pastinya di acara podcast Visipol Updates. Kali ini Dea ditemani oleh salah satu idola nih. Katanya sih idola mahasiswa pada saat itu. Langsung saja topik yang akan kita bahas pun sangat-sangat milenial begitu ya, terkait dengan startup dan juga kedaulatan negara. Penasaran Dea ditemani oleh siapa? Please welcome, ada Bapak Faris. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Mbak Dea sudah mengundang Visipol, keren. Terima kasih juga Bapak atas waktu yang sudah diluangkan ya untuk hadir ke sini dan berbagi ilmu kepada kita semua gitu. Bapak bagaimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa menghadiri beberapa kegiatan kemahasiswaan. Oke. Pagi ini juga tadi acaranya terkait dengan startup. Oh, Jadi, relate ya sama yang akan kita ya, bicarakan. sangat pas. Oke. Jadi tadi kita membuka yang kita sebut sebagai vessel program. Jadi program pendidikan untuk mahasiswa kurang lebih 3-4 bulan untuk dilatih ide kreatif. Oke. Sehingga nanti memunculkan ide-ide membangun bisnis dan Oke, startup. kita keep dulu Pak biar pada Oke. penasaran. Sebelum ke sana saya mau bertanya nih. Saya dengar-dengar selentingan kabar bahwa Bapak dulu adalah alumni dari Visipol UMY, betul? Wah betul, itu bukan selentingan ya, Oh, memang itu betul ya, betul ya. Saya kabar yang beredar. alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Visipol, dari program studi hubungan internasional. Luar Ya. biasa. Dulu sibuk apa Pak waktu jadi mahasiswa? Dulu kalau dihitung sih 60% di luar kelas ya. Wah, aktivis Banyak ya? aktivis ya, banyak Oke, aktif oke. di luar kelas. Ha-ha. Jadi aktif di himpunan program studi, juga aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa di fakultas. Terakhir sebelum wisuda saya menjadi ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat Wow, universitas. luar Sekaligus juga biasa. di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan Ya. sekarang kembali lagi untuk mengabdi di Universitas Ya, Muhammadiyah Yogyakarta ya? alhamdulillah ya, betul. Oke, langsung saja. Tadi kan Bapak sudah membahas bahwa UMY sendiri itu memiliki program yang terkait dengan startup gitu. Bisa diceritakan Pak, kenapa sih UMY memiliki program yang concern ke startup itu? Baik, nah ini menariknya karena mahasiswa zaman sekarang di UMI itu sudah mendapatkan begitu banyak program ya. Ya. Ini beda banget nih dengan mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu ketika UMI mahasiswanya ini belum secanggih itu program-programnya. Nah sekarang mahasiswa mendapatkan begitu banyak program, salah satunya ini bisnis dan startup. Oke. Nah banyak yang tanya, Pak kenapa sih kok harus ada startup begitu ya? Betul. Nah, ini kaitannya dengan tujuan kita sebenarnya bagaimana membekali mahasiswa nanti ketika menjadi alumni. Nah, ada dua yang kita inginkan sebenarnya. Yang pertama, kita ingin mereka menjadi pebisnis muda yang sukses. Kenapa? Karena pebisnis ini menjadi salah satu pilihan dari alumni. Karena ada 3 nih pilihan alumni. Apakah mereka akan bekerja di instansi pemerintahan, perusahaan begitu. Yang kedua, mereka biasanya studi lanjut S2 ya, bisa satu jurusan bisa tidak. Nah yang ketiga ini bisnis entrepreneurship. Nah UMI ingin mendorong alumni menjadi entrepreneurship, pengusaha-pengusaha muda. Nah sehingga program ini sebenarnya ingin mendorong mereka sedini mungkin punya gagasan kreatif sehingga nanti menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Atau yang kedua yang kita inginkan sebenarnya tidak hanya aktivitas bisnisnya, tetapi mindsetnya. Oke, Mindset entrepreneurship itu mindset. Startup itu sebenarnya didorong oleh mindset. Bukan hanya ingin keuntungan, tapi mindset perubahan, mindset untuk mengubah lingkungan. Nah, untuk itu mindset entrepreneurship atau mindset startup ini tidak selalu mereka akan jadi pengusaha. Kalau nanti mereka akan bekerja di sektor yang lain, misalkan seperti pemerintahan, menjadi di profesional di perusahaan, atau mereka menjadi wartawan bahkan, mindset entrepreneurship ini akan membantu mereka jauh lebih sukses daripada yang lain gitu. Baik. Oke, luar biasa ya Pak. Dan itu sudah banyak ya ide yang diimplementasikan atau mungkin menang di kejuaraan kegiatan perlombaan entrepreneurship gitu sudah banyak ya Pak? Alhamdulillah ya, jadi setiap tahun dari program ini akan lahir cukup banyak proposal yang didanai. Jadi kita UMY memberikan dana untuk proposal-proposal terbaik
dalam entrepreneurship ini sebelum mereka menjadi startup ya. Nah, dana inilah yang kemudian dikembangkan jadi modal untuk mengembangkan bisnis. Diinkubasi di Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni ada satu divisi namanya SEBI, Startup and Business Incubator. Nah, sebelum mereka dikompetisikan, mereka diinkubasi dulu, dikembangkan kekurangannya apa, bisnisnya harus jalan kemana. Nah, baru ikut kompetisi dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak yang juara. Ya, saya sebut Luar biasa. Boleh tahun Pak di-spill. 2022 kemarin kita ikut sekitar 4 kelompok ya, ikut di kompetisi KMI Expo namanya. Oke. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Jadi itu kompetisi tingkat nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, alhamdulillah satu kelompok itu juara 2, kategorinya startup tumbuh. Wow. Ini kategorinya aja keren nih, startup tumbuh. Terkait apa itu Pak kalau boleh? Itu teknologi pesawat. Oh. Jadi mahasiswa Fakultas Teknik dan juga ada yang dari manajemen. Ya, jadi ada kelompoknya itu biasanya dari beberapa program studi. Nah, mereka membuat pesawat ukuran 1 meter ya. Jadi itu untuk surveillance ke beberapa lokasi. Kalau misalkan daerahnya agak sulit dijangkau, maka bisa menggunakan pesawat itu. Kalau drone agak terbatas karena drone hanya kapasitasnya 10 meter. Nah, ini bisa 10 kilometer, ini bisa lebih dari itu, bisa 20, bisa 30. Jangkauannya lebih luas ya. Kalau tahun sebelumnya ada juga yang juara namanya Beribahasa. Nah, itu yang saya bimbing langsung. Jadi Beribahasa ini dia menyediakan layanan kursus bahasa online dan dia menyediakan cukup banyak bahasa. Nah, ini juga kategorinya startup dan ini juga juara harapan kalau tidak salah atau juara 3 ya di KMI Expo juga gitu. Oke, berarti memang sudah dibangun ya sejak menjadi mahasiswa ekosistem untuk bisa bersaing nantinya di dunia startup. Jadi ketika sebuah universitas itu sudah mendukung mahasiswanya untuk ke arah sana, sebetulnya seberapa penting sih Pak startup itu dan bagaimana perkembangan startup itu di Indonesia? Nah, ini yang menarik ini karena startup itu sangat-sangat penting sebenarnya bagi semua negara ya, termasuk khususnya bagi kita di Indonesia, negara berkembang. Karena kalau kita lihat negara-negara yang ekonominya sangat maju, itu kita lihat bagaimana startupnya tumbuh sangat baik. Ya. Nah, tadi saya baru baca nih indeks startup dan entrepreneurship, lingkungan entrepreneurship di dunia begitu ya. Nah, dia biasanya meranking mana sih negara yang paling baik iklim startup dan kewirausahaannya. Ya kita bisa tahu lah kalau Amerika itu biasanya nomor satu gitu ya. Nah, Amerika Serikat, kemudian Jerman, Inggris begitu ya. Nah, menariknya kalau di Asia Tenggara di antara 1 sampai 30 besar itu belum ada nih Indonesia ya. Yang ada ini 3 negara, Singapura, Malaysia dan Thailand. Nah, kenapa ini penting? Karena pendorong ekonomi sekarang mau tidak mau dalam 10 bahkan 50 tahun ke depan, masa depan ekonomi ini akan didukung oleh berkembangnya startup atau tidak. Perbedaannya apa dengan bisnis biasa? Nah, bisnis biasa atau konvensional ini dia akan sangat tergantung dari natural resource ya. Ekstraksi sumber daya alam lah intinya ya. Jadi bagaimana ya nebang hutan, gali tanah gitu ya, emas. Dan Indonesia itu 60% ekonominya masih konvensional. Jadi belum didorong nih industri-industri alternatif. Sementara industri alternatif yang dibangun dengan startup ini dia tidak lagi mengandalkan natural resource, tapi ide dan teknologi. Kita bisa lihat kreativitas, ide dan teknologi, dan itu bisa mengubah gaya hidup kita, gitu ya. Nah, sebetulnya tadi kan Bapak bilang bahwa di Indonesia itu iklimnya masih konvensional gitu. Ada nggak sih Pak hal yang bisa mendorong mereka nih agar yuk mulai membiasakan diri untuk bisa mulai mengenal startup, mulai terjun ke dunia tersebut gitu, bisa nggak sih Pak? Kira-kira apa yang memantik itu? Ya ini tentu bisa banget ya. Gini, kalau kita lihat tren dari perhatian pemerintah, kita sebenarnya sudah mengarah ke sana. Jadi pemerintah kita sudah pelan-pelan membangun iklim, kebijakannya juga sudah mulai mendukung untuk pengembangan bisnis dan startup ini. Yang kendala paling besar ya, bagaimana publik atau masyarakat ini melihat ini sesuatu yang penting. Oh iya. Nah, artinya penting itu bukan hanya sebagai penikmat startup. Contoh ya, dalam 5 tahun terakhir perkembangan startup Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik. Tapi yang betul-betul jadi startup itu nggak banyak. Gojek salah satunya.
Tokopedia, kemudian juga Bukalapak, beberapa yang lain ini mulai berkembang. Tapi banyak dari masyarakat ini melihat ada yang tumbuh gitu ya. Kalau di bidang ekonomi itu ada Ajaib gitu ya. Ya. Nah ini sudah baik nih, sudah banyak nih. Tapi belum banyak banget. Nah sebagian besar masyarakat ini menikmati layanan startup ini sebagai layanan yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah yang perlu didorong adalah bagaimana masyarakat yang sebagian besar konsumen ini beralih. Mereka juga sebagai aktor untuk punya ide, untuk punya gagasan, untuk membangun startup. Karena dampaknya akan besar banget dari sisi ekonomi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana startup yang ada ini harus membuat atmosfer, ya tidak hanya peran pemerintah ya, tapi peran kita semua termasuk di universitas, itu bagaimana mendorong agar anak-anak muda ini harus punya pikiran ke sana. Iya, betul. Nah, paling tidak kalau nggak niat membangun startup, punya mindset tentang startup gitu. Punya ide-ide kreatif lah ya. Betul, Pak. karena itu yang akan mengubah. Iya, betul. Oke, bicara tentang startup yang sudah ada di Indonesia. Tadi Bapak juga mention ada Tokopedia dan juga Gojek ya, mungkin yang besar dan banyak dikenal orang. Bapak pernah nggak sih sebagai seorang akademisi yang concern nih memperhatikan pertumbuhan startup, pernah nggak merasa bahwa Indonesia akan bisa memiliki startup sehebat itu? Kalau arahnya sih saya yakin iya, karena kita sudah mengarah ke sana ya. Nah saya tidak mengkaji spesifik tentang startup, tapi saya mengkaji korporasi secara umum karena studi saya, penelitian saya lebih banyak terhadap konglomerasi korporat besar ya. Nah startup masih menjadi perhatian tapi belum menjadi fokus riset. Tetapi bisalah bercerita sedikit berdasarkan pengamatan-pengamatan. Nah Indonesia sudah mengarah ke arah bagaimana mendorong startup ini tidak hanya berkembang di Indonesia tapi ekspansi. Satu contoh yang tadi saya sebutkan bagaimana Gojek ini bisa berekspansi ke Thailand, Vietnam gitu ya. Ini contoh bagaimana sebuah perusahaan bisa berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Kalau kita bicara perusahaan yang lain, oh iya banyak ya, yang di bidang makanan, bidang pertanian seperti kelapa sawit, tapi mereka bukan kategori startup tuh. Mereka lebih banyak berkembang karena memang secara fundamental mereka sudah besar dulu, ekonominya itu sudah triliunan ya. Kemudian dengan mudah berkembang. Nah, yang masuk startup ini yang perlu didorong. Kalau kita pertanyaannya apakah sudah sukses atau belum ya belum, tapi kita sudah mengarah ke sana. Artinya pemerintah sudah memberi ruang dan startup ini sudah punya gambaran bahwa mereka bisa kok berkembang menjadi startup yang baik dengan pendanaan yang besar. Hanya memang pendanaannya masih banyak disupport oleh penanaman modal perusahaan asing gitu ya. Oke. Itu dukungan pemerintah bentuknya seperti apa Pak untuk startup di Indonesia? Kalau pemerintah kebijakan tentunya. Ya, jadi pemerintah itu akan lebih banyak mendukung dari kebijakan dan atmosfer di dalam ya. Kalau finansial pemerintah akan mendukung tetapi sedikit dan itu juga tidak langsung dari pemerintah tapi dari BUMN. Misalkan BUMN kita juga berinvestasi di banyak startup lokal ya. Bahkan yang baru-baru tumbuh itu sudah ada seperti Telkom atau PLN, itu kan dia juga berinvestasi di startup yang baru tumbuh. Kenapa? Karena startup ini akan menguasai ekonomi kita ke depannya. Ya, mungkin mereka melihat peluang juga ya Pak. Betul, terutama dari teknologi ya. Betul. Ya. Lahirnya aplikasi itu kan sekarang misalkan layanan untuk bayar non tunai itu kan sudah marak ya. Hampir mungkin mahasiswa sebagian besar sudah nggak bawa cash sekarang nih ya. Cashless. Dan itu pertanyaannya siapa yang mengubah? Startup. Dan ini kalau kita bandingkan negara-negara maju, mereka itu sudah 15 tahun yang lalu loh. Gitu. Itu, cukup terlambat tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jika terlambat gitu. Tapi negara-negara lain itu sudah dari dulu cashless dan itu aplikasi gitu ya. Dan bukan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan negara. Dan ini didorong sebenarnya karena kemajuan teknologi yang didorong oleh startup gitu ya. Nah, Indonesia bisa mengarahkan ke situ dan pemerintah kita membuka ruang untuk tumbuhnya startup karena mau tidak mau negara kita kalau mau maju ya apalagi dengan tumbuhnya generasi baru, generasi apa sekarang Z ya. Generasi Z itu wah sudah pola konsumsinya itu udah beda banget ya dengan generasi enggak milenial tuh saya. Oh iya, saya Z sih. Z itu sudah yang baru itu generasi Z. Nah, ini sudah punya mindset yang beda banget nih. Dan itu harus didukung oleh teknologi. Kalau enggak, ya mereka akan beralih nih dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Oke, untuk
startup itu bisa berkembang, itu kan pasti ada peran dari aktor di startupnya sendiri maupun masyarakat. Ya. Ada hambatan-hambatan yang dihadapi Pak bagi aktor di startupnya maupun masyarakat dalam menerima startup itu? Hambatannya seperti apa? Baik, sepengamatan saya memang hambatan yang paling besar di Indonesia itu pertama kalau dari publik ya, dari publik itu bagaimana memandang perusahaan rintisan itu sebagai perusahaan yang potensial untuk mengubah. Karena biasanya masyarakat kita akan melihat itu penting kalau sudah jadi. Iya. Ya, kalau belum jadi itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Betul. Nah, penerimaan itu yang harus kita sampaikan kepada publik bahwa di Indonesia harus didorong untuk lahirnya. Ketika lahir mereka juga harus dilihat sebagai sebuah perusahaan yang potensial. Dan publik itu harus kontribusi ide, kontribusi bahkan investasi. Kalau bisa masyarakat tuh punya mindset investasi loh. Dan juga salah satu caranya adalah bagaimana kritis terhadap produk. Saya kasih contoh ya, di Korea ya. Ini bukan karena saya baru dari Korea, tapi memang karena kultur dari konsumen mereka itu sangat kejam ya. Jadi mereka kalau pakai produk nggak bagus itu mereka akan marah dan akan kritik habis-habisan. Tapi kalau sekali itu produknya bagus, mereka akan komitmen untuk menggunakan itu. Iya. Dan ternyata itu bagus untuk startup. Jadi testing the market itu ternyata penting. Kenapa? Kalau marketnya accept dan mereka kritis, oh ini ada yang kurang banyak, ini harus diperbaiki. Dan itu harus cepat diperbaiki. Kenapa? Kalau tidak, ya akan banyak. Pertama banyak saingan, yang kedua yang nggak akan maju-maju. Nah kalau konsumen kita tidak hanya sifatnya konsumen, tapi juga kritis terhadap produk dan demand untuk perbaikan, maka ini akan mendorong iklim yang sangat baik. Nah tantangan kedua tentu dari sisi pendanaan, ya pendanaan publik kita masih kurang, jadi lebih banyak mengandalkan investasi dari asing. Dan ya masyarakat kita juga kadang kritis kan, wah kok danai asing sih gitu. Nah kalau gitu kenapa nggak didanai oleh lokal aja? Publik dong gitu kan. Masyarakat kita harus punya mindset ya investasi. Jadi kalau ada rezeki invest terhadap startup kita agar mereka tumbuh. Nah tantangan kita ketiga itu memang regulasi. Nah regulasi ini yang saya kira ya nggak apa-apa karena bisa berkembang seiring tumbuhnya startup. Pemerintah juga akan menyesuaikan. Jadi pemerintah kita ini nantinya mau tidak mau akan melihat startup sebagai aktor yang akan penting mengubah pola konsumsi masyarakat, kemudian juga bisa mengubah bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro begitu. Pertumbuhan ekonomi betul sih. Memang dengan adanya startup juga kita tentunya sebagai pengguna gitu, sebagai masyarakat awam itu sangat terbantu Pak. Gitu. Jadi memang startup itu sangat memiliki dampak yang luar biasa ya di Indonesia sendiri. Lalu ngomong-ngomong tentang negara Indonesia, itu kan negara yang berdaulat gitu ya Pak. Nah ada nggak sih Pak perkembangan startup ini memiliki pengaruh terhadap kedaulatan bangsa kita sendiri? Konsep kedaulatan itu kan biasanya kita bicara tentang teritorial ya, batas negara, keamanan dan lain-lain. Nah kalau startup itu sebenarnya mendorongnya bagaimana kemandirian ekonomi kita. Yang itu nantinya tentu akan berpengaruh ke kedaulatan ya, supremasi kita, kemampuan kita sebagai negara. Tapi startup ini akan tentu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat postur ekonomi kita pertama 60% itu masih perusahaan yang mendukung itu bergeraknya di bidang konvensional. Artinya konvensional itu yang dari zaman dulu sampai sekarang itu mengandalkan sumber daya alam. Ya, perdagangan biasa gitu ya. Nah, kita harus maksimalkan yang lain nih, tumbuhnya startup teknologi. Kita bisa contoh lah negara-negara yang mengandalkan teknologi informasi itu berkembangnya jauh lebih cepat dan itu bisa memangkas masa tunggu. Ingat bahwa kita itu tertinggal dari negara maju itu bahkan 50 tahun gitu ya. Tapi itu bisa direduksi loh. Untuk percepatan itu. Dan ini dicontohkan oleh beberapa negara Asia seperti Taiwan dan Korea. Jadi kita start dengan Korea itu hampir mirip. Di tahun 70-an kita sama-sama GDP-nya hampir mirip tuh. Masih negara ya menengah agak ke bawah ya, dengan ya masih masuk kategori low middle income countries, negara dengan penghasilan tengah ke bawah gitu ya. Tapi dalam waktu 30 tahun mereka itu bisa mengubah tuh. Dulu ketika saya diskusi dengan beberapa profesor di kampus Korea University,
itu mereka bilang dulu di tahun 70-an ada anekdot yang mereka itu selalu ketawa. Saya bilang tanya apa? Jadi dulu mereka itu punya guyon atau candaan bahwa kita akan bisa mengejar Jepang. Orang semuanya ketawa. Karena bagi mereka di tahun-tahun itu nggak mungkin bisa ngejar Jepang itu. Oh, Jepang 70 tahun 70-an tuh sudah ekspornya kemana-mana gitu. Jadi mereka tuh tertawa aja dan itu lelucon gitu ya. Tapi ternyata kok masuk ke tahun 90-an tuh kok rasanya bisa. Dan ternyata sekarang mereka Ada bisa. harapan ya Pak. Iya, jadi sekarang itu mereka sudah hampir sama nih, seimbang. Mereka sudah memprediksi 10 tahun lagi mereka jauh lebih unggul. maju dari Jepang. Nah, kuncinya adalah bagaimana tumbuhnya sektor-sektor non konvensional seperti teknologi dan informasi. Nah, kalau kita ingin ke sana, kita harus mendorong nih. Kita bisa memangkas masa tunggu tadi yang kita bisa tinggal 50 tahun, 60 tahun itu bisa kita kurangi nih. Oh, kita bisa ngejar dalam waktu 20 tahun, mungkin 30 tahun begitu ya. Dan kita bisa dengan apa? Kalau kita lihat potensi Indonesia gitu ya. Bisa ya, Bapak sudah melihat adanya potensi itu ya. Sangat optimis bisa Pak Indonesia. Ya, paling tidak arah dari sumber daya manusia kita itu sudah bisa mengarah ke sana kan. Jadi kalau kita lihat generasi muda kita ya memang belum ideal ya. Sekarang postur demografi kita ini kan 60% ini baik nih. Artinya dalam waktu 20 tahun ke depan 60% penduduk kita itu masih bisa didorong untuk produktif ya, untuk berkembang. Beda nih dengan Jepang ya. Jepang itu wah 60%-nya itu sudah masuk kategori mereka itu usia 60 tahun ke atas itu sudah 25%. Ditambah dengan usia yang 40 tahun ke atas itu mungkin bisa jadi 60%. Jadi nggak sehat. Nah, kita ini sangat-sangat sehat. Nah, tentu didorong bagaimana mempersiapkan generasi muda agar mereka punya mindset entrepreneur, mindset startup, agar punya bekal. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang akan memimpin dan menentukan masa depan ekonomi kita 20 tahun dari sekarang, 40 tahun dari sekarang. Ya sudah mengarah ke sana meskipun belum ideal. Nah, belum idealnya itu kenapa? Karena pemerataan pendidikan untuk mereka ini belum merata. Ya, kita sekarang sudah menyekolahkan generasi muda ke luar negeri, beasiswa, scholarship gitu ya. Dan kita juga masuk nih, ilmuwan-ilmuwan kita sudah bisa bersaing pelan-pelan dengan ilmuwan internasional. Tapi belum ideal. Tapi bisa terus didorong gitu ya. Kira-kira berapa lama Pak? 20 tahun, 30 tahun? Wah, ini biar kementerian yang menjawab. Jangan saya yang menjawab. Siapa tahu sudah punya gambaran ya, kayaknya saya bisa menebak nih berapa tahun gitu. Wah, ini agak sulit sebenarnya kalau main tebak-tebakan ya. Tapi insya Allah sih bisa gitu ya. Asal rutenya itu kita pemerintah paham rutenya dan bisa mendorong generasi muda itu ke sana ya. Artinya gini, pemerintah punya tanggung jawab, swasta punya tanggung jawab, masyarakat punya tanggung jawab, dan ini bisa dikerjakan bareng-bareng. Iya, gitu. berdampingan ya, saling mendukung. Nggak bisa hanya pemerintah saja, nggak bisa. Swasta saja nggak bisa kalau tidak didukung pemerintah. Publik juga nggak bisa kalau dia tidak ikut berkontribusi di situ. Gitu. Tapi memang startup di Indonesia itu banyak sekali ya Pak. Maksudnya yang banyak tapi belum sebanyak negara yang lain. Oh iya. Gitu. Oh iya, iya. Makanya tadi saya sebutkan di Asia Tenggara itu yang masuk dalam 30 negara dengan iklim entrepreneurship dan startup yang sangat baik itu Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Thailand ya. Nah, kita belum sebaik mereka. Nah, saya kira kita perlu mendorong agar lebih baik. Dinilai apa kira-kira Pak sampai bisa mereka masuk ke 30 itu? Memang ada banyak ya. Ini penelitian, mungkin agak panjang kalau cerita detailnya, tapi mereka bicara tentang jumlah startup ya, bicara tentang regulasi pemerintah, bicara tentang pendanaan, investasinya, kemudian bicara tentang skala besar tidaknya startup gitu ya. Kan mungkin pernah dengar ya, ada unicorn, ada dekakorn, itu sebenarnya kategori untuk mengklasifikasi startup dari sisi pendanaan. Seberapa besar sih startup itu punya kapital, punya modal untuk berkembang. Ini penting karena semakin besar modalnya, semakin banyak kesempatan bagi startup untuk mengembangkan diri. Contoh, pernah nggak mengamati, mungkin sekarang hampir semua anak muda di kota-kota besar itu pakai aplikasi Gojek ya. Pernah nggak ngamati bahwa itu setiap sekian bulan itu muncul produk baru. Betul. Saya termasuk pengguna Gojek itu yang awal tahun 2015 ya. Dia publik itu mulai 2014 akhir tahun itu mulai disampaikan ke publik. Bahkan di awal-awal itu orang kalau buka aplikasi install gitu ya, itu dapat bonus tuh.
Oh, Sekarang iya. kayaknya enggak ya. Enggak. Enggak. Nah, dulu awal-awal untuk menarik tuh. Jadi saya tahu dulu aplikasinya itu hanya 2 atau 3 ya. GoFood, Fiturnya ya? ya, Heeh. GoRide sama GoShop. Gokar. Oh, Gokar belum ada Ya, satu. Gokar sama Ah. Gojek itu satu lah, sama GoShop. Udah 3 itu aja. Tapi seiring waktu berkembang. Kenapa dia berkembang? Karena investasinya makin Banyak. besar. Nah, ketika Go Public kemarin IPO, itu kan dana publik semakin besar tuh. Nah, dia mulai mengembangkan, dia bisa menambah aplikasinya, menambah layanan. Artinya nambah layanan tuh menambah bagaimana publik itu kebutuhannya apa sih? Iya. Dulu misalkan orang nggak tahu tuh, nggak bisa membaca. Mbak Dea misalkan sukanya apa gitu ya. Dulu pernah booming ya, ayam apa yang pedes-pedes itu. Yang pedes apa ya, Pak? Jadi ayam apa ya? Ayam geprek ya. Oh, Nah, itu Gojek itu sudah bisa membaca loh kecenderungan kita makan. Dan itu kan seiring pembangunan aplikasinya. Kalau dulu nggak bisa tuh dibaca gitu kan. Oh, Nah, tapi seiring aplikasinya semakin canggih karena pendanaannya semakin besar, maka semakin bisa. Kemudian juga mereka bisa ekspansi ya. oh iya. Jadi sangat penting juga. Jadi beberapa faktor yang menjadi penilaian gitu ya. Oke, mungkin untuk sebelum kita closing gitu, supaya Indonesia ini bisa mengejar pesan-pesan Bapak untuk generasi muda yang nonton podcast kita ini apa, Pak? Supaya kita bisa masuklah paling tidak ke Ya. 30 besar itu gitu. Saya yakin kuncinya adalah di generasi muda sekarang. Iya. Ya, jadi mindsetnya harus berubah nih. Bahwa kita harus punya mindset entrepreneurship. Karena mindset itu yang akan mengubah perilaku kita. Jadi kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita sudah berpikir untuk pengembangan yang lebih tentang apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak hanya menikmati produk yang ada, tapi kalau bisa nggak sih kita menciptakan produk? Iya. Karena itu akan penting untuk mengubah pola hidup masyarakat dan kemanfaatannya akan lebih besar. Kalau mindset masyarakat itu pelan-pelan ke sana, maka startup akan tumbuh secara perlahan dan secara natural dengan dukungan dari semua pihak gitu ya. Oke, dan boleh juga Pak dijelaskan gitu ke teman-teman bahwa UMY sendiri itu mendukung ya Ya, akan betul, adanya ya. ide-ide kreatif yang akan Ya. mereka salurkan itu didukung Ya. oleh kampus. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau punya ide yang kreatif atau ide yang inovatif gitu bisa langsung sampaikan aja ke pihak Mahasiswa ya. universitas. Oke Iya, ya, betul. supaya nanti bisa Ya. difasilitasi gitu Ya. kan Pak. Betul. Jadi untuk mahasiswa UMY, yuk semangat bahwa UMY sekarang memberikan layanan yang luar biasa untuk mahasiswa, khususnya di bidang entrepreneurship dan Betul. startup ini. Anda datang, kalau nggak tahu info, datang aja ke Lembaga Pengembangan Ya. Kemahasiswaan dan Alumni. Di sana ada Startup and Incubator, Startup and Business Incubator (SEBI). Itu akan terbuka sekali, akan diberi beberapa insight tentang entrepreneurship gitu ya. Dan Memang sudah banyak berarti- buktinya, banyak Iya. kakak-kakak tingkat Anda yang sudah sukses. Sukses. Ya. Berarti memang jangan khawatir karena UMY akan menyediakan fasilitas Ya. tersebut sehingga teman-teman bisa berkembang dan bisa menjadi startup handal nantinya Indonesia. Baik, terima kasih Pak Faris atas Sama-sama, waktunya. terima kasih sudah untuk berbagi Visipol updates dengan ya. kita semua. Silakan setelah ini Bapak bisa melanjutkan pekerjaan yang luar biasa itu ya Pak ya. Semoga selalu sehat. Amin, amin, Dan terima kasih. terima kasih teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dengan isu-isu terkini. Terima kasih, saya Dea Anindya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.